pendekatan, kasusnya, dan pendekatan yang lain. Intinya nanti memilih gitu ya. Ya, kita di semester ini ada 3 pendekatan. Nah, nanti di soal itu Anda memilih gitu ya. Nah, yang akan Anda kerjakan. Nah, terlepas dari itu, hari ini kita akan bicara tentang pendekatan pendapatan dengan metode DCF dan kapitalisasi. Nah, tujuan penilaian kita menilai apakah menilai ekuitas ataukah menilai entitas gitu ya. Sesuai formula KB dari pembilangnya dibagi dengan diskontonya atau cap rate-nya, tergantung asumsi yang Anda gunakan. Apakah arus kasnya membentuk stream aliran future sampai ke N atau future cuman satu kali. Kalau future-nya banyak alirannya, maka Anda menggunakan discount rate gitu ya. Discount rate. Kalau kapitalisasi 1, maka Anda menggunakan capitalization rate. Oke, nah diskonto berarti ada 2. Sekarang apa yang dinilai? Kalau menilai ekuitas menentukan cost of equity. Kalau ini menentukan cost of capital. Ini menggunakan WACC. Ini menggunakan CAPM. Kemarin sudah saya tunjukkan beberapa link gitu ya, cara mencari gitu ya, mencari data. Nah, sekarang kalau ada kayak gini. Ya, ini bunga banknya, cost of debt-nya, bunganya ini. Ada risk free ya. Ada betanya. Nah, kalau menggunakan data pemodalan ada equity risk premium. Nah, sebenarnya equity risk premium merujuk ke US strip. Kemudian ada Indonesia country risk premium. Ini untuk risiko di Indonesia. Pertanyaannya, berapa cost of equity-nya? Kita cost of equity. Silakan. Mbak Tri Maharani. Ya. Tadi apa Pak yang ditanyakan? Berapa kalinya? Berapa kalinya terkait dengan ini. Pakai CAPM gitu ya. Pakai CAPM. Oke, biar gampang. Dulunya ini pakai CAPM. Datanya ada, history sudah ada, beta sudah ada, equity risk premium dan country risk premium. Pertama apa kalau rumus CAPM? Risk free-nya apa? Risk free-nya berapa?
4%. Nah, terus Ditambah beta dikali betanya berapa? 1,7 dikali risk premium gitu ya. ya Pak. Risk premium. Nah, risk premiumnya apa ini? Kalau Anda menggunakan data data modern, maka Anda di Amerika berapa ini yang dianggap paling aman, ditambah dengan risiko kalau saham Indonesia. Premiumnya 2,. Nah, itu kalau terkait dengan ya. Kalau ini sudah ada KD, cost of debt-nya, ya tinggal nanti kalikan proporsi kan gitu. Ini dikalikan proporsinya. Hutang 70%, ini nanti juga akan dikalikan dengan proporsi 30%. Hasilnya nanti tinggal ditambahkan. KD ini sebenarnya adalah gimana rumusnya? Ini kebetulan udah jadi KD gitu. Kalau rumusnya, formulanya, nanti kalau ujian harus cepat ya, waktunya mepet sekali karena proyeksinya Anda harus paham udah cepat data ini berarti berapa KE-nya, KD-nya, BACC-nya berapa. Gimana kalau tidak diketahui KD? Anda harus tahu informasi tentang apa? Ayo teman-teman. Pertanyaannya Anda untuk menghitung KD. Ini kebetulan KD-nya udah diketahui. KD itu untuk apa? Untuk nanti menghitung WACC. Ini adalah cost of capital dari cost of debt gitu ya. Untuk menghitung cost of capital kalau menilai perusahaan. Kalau Anda nggak menilai perusahaan, ya sebenarnya nggak perlu KD. Cukup KE karena yang Anda kuitas. Tapi ketika menentukan cost of capital karena menilai entitas, maka Anda perlu informasi KD. Nah, kebetulan ini KD-nya udah diketahui, dan ini tinggal dengan proporsi. Nah, kalau ternyata KD-nya nggak diketahui, Anda berarti harus tahu informasi apa? Tingkat bunga pinjamannya, Pak. Ya, pertama Anda harus tahu bunga dulu pinjaman berapa. Terus apa lagi? Pajaknya Pak. Oke, pajak gitu ya. Pajak. Oke, berarti nanti bunga I dikali dengan 1 min pajaknya berapa? I-nya pamannya 12%, misal ini ya, kali kalau pajaknya 30% namanya, berarti I-nya dikalikan 70%. Ya. Ininya 30%, pajaknya 30%, maka nanti baru ketemu KD. KD-nya baru dikalikan dengan proporsi. Jam berapa? Ininya berapa? Jadi hasilnya adalah cost of capital dengan metode BACC. Oke, ini menjadi bagian yang penting ketika kita bicara yang ini. Kalau ini bicara proyeksi. Nah, sekarang kita akan bicara proyeksi.
Kemarin sudah kita pelajari ada 3 cara bisa menggunakan historis, data historis, bisa menggunakan data analis, dan yang ketiga ada menggunakan fundamental. Jadi kalau kita bicara fundamental, ya kita melihat laporan keuangan secara detail, gitu ya, bagian-bagian di dalamnya, keterkaitan antara rasio yang satu dengan yang lain. Growth-nya diambil dari return on equity-nya, return on invested capital, retention ratio, berarti bicara dividen, lebih kompleks, lebih realistis. Gitu. Kalau yang kita pelajari selama ini kan selalu hanya mendasarkan kepada sale, gitu ya, karena untuk mempermudah. Gitu. Sale-nya meningkat, semua dirasiokan terhadap sale. Padahal bisa jadi akun-akun yang ada di neraca ini tidak terkait langsung dengan sale. Gitu ya. Nah ini contohnya, kalau kita lihat di buku PRED, ini aktual, artinya data historis laporan terakhir. Gitu ya. Mulai dari current asset, land and equipment, berarti current asset ini yang kas, surat berharga, piutang, persediaan jadiin satu. Dan equipment aset tetapnya, kemudian ada aset accumulation 60 juta. Net asetnya adalah net fixed asetnya 30.000 gitu ya. Kemudian total aset 60 dan ini harus ekuivalen dengan atau sama dengan total liabilities dan ekuitas. Karena liabilitasnya ada 10, long term debt-nya ada equity, long term debt 40, ada equity. Nah, pertanyaan saya, diskusi aja biar kena. Anda buat proyeksi kan itu? Nanti kita akan lihat dasar yang jadikan proyeksi apa. Nah, Anda memproyeksi ini dalam kaitannya menilai ekuitas atau menilai entitas. Data mana yang kira-kira relevan dengan menentukan ini? Anda mencari apa sih dengan tahu ini, dari data ini nanti? Mbak Tiara Rosanti. Ya, Pak. Nih, Anda kan buat proyeksi ini. Sebenarnya proyeksi ini kaitan dengan menilai entitas atau ekuitas, data ini Anda gunakan untuk menentukan apa? Menentukan proyeksi ke depannya, bukan? Ya, proyeksi kan udah nih. Nah, proyeksi udah dibuat. Nah, kan berisi data-data nih. Equipment tahun 2006, 2007, depresiasi. Data itu akan Anda gunakan untuk apa? Anda jadi proyeksi. Anda tujuannya menilai dua ini. Untuk, itu Pak, menentukan free cash flow-nya, bukan? Anda menentukan free cash flow, equity, atau free cash flow. Oke, kalau dari neraca ini, kalau untuk free cash flow to equity, maka yang akan Anda butuhkan data apa? Terkait dengan ekuitasnya aja, Pak. Jadi dikurangi utang. Dikurangi. Hanya ini aja, ekuitas dikurangi utang. Kalau Anda ingin mencari ini, equity dikurangi utang. Minus dong. Ada yang lain yang pendapat? Sudah ada datanya, tadi sudah benar disampaikan oleh teman Anda bahwa yang Mbak Tiara, bahwa untuk menentukan free cash flow to equity maupun free cash flow to Pak. Nah, ini udah ada datanya. Berarti data mana aja yang akan Anda gunakan?
Data mana? Wah, Mas Gilang Prayoga. Data mana aja yang diperlukan nanti? Untuk equity mungkin equity sama current liabilities-nya ya Pak. Ini untuk free cash flow to equity ya? Iya Pak. Yang perlu Anda ketahui apanya? Equity? Mungkin sama current liabilities Pak. Oke. Terus gimana? Maksudnya gimana nih? Anda bisa tahu FCE dari dua data ini aja. Berarti pertanyaan berapa FCFP-nya? Kalau Anda menggunakan ini sama ini. Itu juga menyampaikan sama equity sama current liabilities. Atau hutangnya Pak. Pertanyaan saya berarti kalau begitu berapa FCE-nya kalau Anda menggunakan dua data itu? Mbak, Ya, silakan Mbak. mungkin itu Pak, yang dari net income itu ditambah depresiasi, terus dikurangi capital expenditure, dikurangi increase in net working capital itu Pak, sama ditambah increase in long term debt. Oke, jadi ketika Anda menentukan FCFE maupun SCFF, Anda harus hafal, artinya hafal ya. Pertama hafal, tapi kemudian pengaruhnya kemana nih? Menambah atau berkurang, gitu ya. Terhadap apa? Terhadap free cash flow-nya. Data apa yang digunakan? Ya semua yang ada di sini. Pelayanan equipment, depresiasi, current liabilities, long term debt. Malah ini yang nggak kita gunakan, karena ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Nah, akun-akun yang di sini itu yang akan kita gunakan. Gunakan apa? Deltanya nanti ada yang berbicara delta. Artinya bisa delta perubahannya dari periode ke periode. Oke. Apa yang digunakan dalam asumsi ini disampaikan. Ya, ini sederhana maksudnya. Interest bunganya adalah 10% dari long term debt. Berarti diambil dari mana? Diambil dari yang atas tadi. Nah, expected growth, ini asumsi yang digunakan. Asumsinya, pertumbuhannya adalah 5%. Perpetuity, berarti setiap tahun itu 5%. Termasuk nanti ketika bicara ini terminal value-nya juga 5%. Dan ini disederhanakan sekali. Yang diterapkan all income statement, to all income statement, jadi untuk ini juga menggunakan 5%. Net working capital-nya juga 5%. Capital expenditure-nya juga 5%. Long term debt-nya adalah 5%. Capital expenditure tahun 2006 berarti di tahun yang ini, proyeksi yang pertama, itu totalnya harus 11 miliar. Market value of long term debt sama dengan book value of long term debt. Dia diasumsikan. Oke. All net cash flow to equity will be paid out in dividend. Nah, yang penting sebenarnya kita akan nanti lihat di sini. Yang asumsinya masuk ke bagian detail dari neraca. Oke, sekarang bicara net income statement 5%, gitu ya. Maka
ini dikalikan tahun pertama dari tahun yang ini dikalikan dengan 1 plus 0,5. 0,05. Ya, ketemunya ini. Benar kan? 5%-nya kan 10.000 ya dari 200. Nah, ini juga sama. Dari tahun ini di 10%. COGS-nya itu juga nanti akan dihitung gross profit margin-nya dikurangi aja, ini dikurangi. Ini asumsi yang digunakan adalah 5%. Ini juga akan sama ditumbuhkan 5%. General operating expense ini juga tumbuh 5%. Coba Anda hitung 52 itu kali 1,05. 54.600 ini juga tumbuh 5%. Depresiasi juga akan tumbuh 5%. Nah, hati-hati kalau kita bicara depresiasi ini, pertumbuhan pengenaannya ini juga akan menambah di sini. Titik aktualnya adalah 60, berarti ditambah tadi 9.000 ya. Ini 9. Tolong nanti saya diingatkan sebelum jam 9 ya. Tolong diingatkan kurang-kurang 5 menit lah. Ingatkan karena saya harus rapat. Jam 9 bukan. Ya, jam 9. Jam 12 kita ada pertemuan. Oke ya. Nah, ini juga tadi ditambah dengan depresiasi di laporan rugi, laba rugi gitu ya. Itu juga yang ini juga sama. Ditambah dengan laba rugi. Oke, sehingga ketemu sekian. Nah, kalau ini tinggal Anda general gross profit margin-nya dikurangi, ya, dikurangi dengan ini dikurangi dengan general operating expense dan depresiasi, sehingga ketemu. Nah, ini kalau semua dinaikkan 5% ya tentunya secara rumus pun akan menghasilkan 5%. Ini juga 5%. Kalau masuk ke sini juga tumbuh 5%. Ini juga sama, 5%. Interest adalah 10% dari beginning long term debt. Beginning gitu ya. Berarti kita harus mengetahui berapa saldo periode-periode sebelumnya. Kita lihat long term debt di sini 40 di periode 2005, maka 40 kalikan 10%-nya 4.000. Di untuk 2007 berarti kita lihat di 2006 200, berarti 4.200. Itu juga seterusnya. Oke. Nah, ini juga akan sama, tumbuh 5% sebenarnya. Sangat disederhanakan. Taxable income
Nah, ini pendapatan sebelum pajak atau earning before tax. Tax-nya berapa? 40%. Sehingga kita kenakan dari 15.000 kali 40%. Oke, 6.000. Ini juga 40%-nya, sehingga inilah net income. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh teman Anda, ini menjadi starting point awal ketika bicara FJFF atau FJFE. Pertama, data yang diambil adalah dari rugi laba berupa net income. Ya. Nah, kemudian kita bicara working capital. Apa itu working capital? Apa working capital? Yuk. Aset lancar dikurangi utang lancar. Jadi nanti kita akan menentukannya berdasarkan aset lancar dikurangi hutang lancar. Juga diasumsikan tumbuh 5%. Kemudian capital expenditure-nya, apa capital expenditure-nya kita lihat dari mana? Ini sebenarnya ngomong apa sih? Barang modal kerja. Gitu ya. Ada yang ngomong barang modal, ada yang disebut dengan barang modal kerja, ada yang disebut barang kerja. Barang modal, gitu ya. Sebenarnya akan bicara barang modal. Apa itu barang modal? Barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain, untuk kegiatan produksi. Kalau net working capital biasanya kalau menerjemahkan Indonesia adalah modal kerja. Dan menerjemahkan dengan modal kerja. Nah, pertanyaan sekarang, gimana menentukan capital expenditure? Lihatnya dari data apa nanti? Silakan. Perubahan aset tetap, Pak. Oke, ini aset tetap. Aset tetap yang gross atau yang net? Gross atau net? Net artinya dikurangi penyusutan. Gross atau net? Gross menurut Pak. Gross, ya. Oke, artinya sekarang kita kena raca. Karena kita menentukan data-data. Kalau net income udah kelar kan? Net income udah kelar, kita kita ambil 9.000, 9.450 dan 923. Nah, kita butuh data working capital yang harus aset lancar dikurangi utang lancar, kemudian capital expenditure berupa aset tetap, maka itu adanya di neraca. Maka kita akan proyeksikan yang ada di neraca. Oke, ini aktualnya. Ini aktualnya tumbuh 5% gitu ya. 30.000 kali 1,05. 31.500. Ini kali pertumbuhannya 1,05. Sama, ini sama. Nah, tadi kita lihat berapa capital expenditure di tahun 2006, 11 miliar. Artinya apa? Capital expenditure ini adalah kita bicara perubahannya, gitu ya. Bicara perubahan capital expenditure. Ada peningkatan enggak? Ada
penurunan enggak. Oke. Di sini kita lihat awalnya 90, padahal harus perubahannya tadi meningkat sebesar 11. Sehingga ini di tahun 2006 ditambah 11. 1000 ya. Tambah 11. 1090 ditambah 11. Oke. Bagaimana dengan berikutnya? Ini ada angkanya. Dapatnya dari mana? Diasumsikan 5% gitu ya. Dari mana? Ada yang bisa menjawab? Oke. Silakan. 5%. Mas Naufal Saka. Nah, ini. Halo, Mas Naufal ada nggak? Ya, Pak. Bentar, Pak. Yang lain silakan dicari. Mohon izin mencoba jawab, Pak. Silakan Mas Yogi. Itu kalau nggak salah pertambahan dari 11.000 dikali 1,05, Pak. Ditambah 101.000. Oke, jadi tadi kita bicara capital expenditure karena diawali dengan 11.000, maka 11.000 ini kalikan 1,05. Ya. Berapa 11.000 kali 1,05? 11 550. 11.550 ya. 550. Hasilnya 11.550. Nah, 11.550 kita tambahkan dengan ini. Maka inilah nilai projected untuk berikutnya. Dengan cara yang sama, selisihnya berapa dengan ini? Selisihnya berapa? Perubahannya kita kalikan dengan 1,05. Maka nanti hasilnya ditambahkan kembali dengan sehingga pertumbuhannya akan tetap sesuai dengan asumsi sebesar 5%. 112 550 dikurangi 101 itu. Ditambah dengan 112.550. Jadi akan tetap 5%. Nah, untuk yang akumulasi tadi sudah saya sampaikan, ini awalnya, nah ini harus kita ditambah dengan laba rugi tadi, depresiasi di laba rugi. Ini juga sama, kita ambil dari laba rugi, tambah terus, ini ditambah menjadi, ini juga ditambah lagi, ambil di laporan laba rugi, depresiasi bulanan, karena ini bicara akumulasi. Oke, kemudian Anda kurangi, hasilnya ini net aset tetap. Oke, totalnya dengan rumus yang sama Anda peroleh. Kemudian long term debt-nya. Oke.
kali, current liabilities dulu ya. Current liabilities Anda kalikan dengan 1,05. Sama ini juga 10.000 kali 1,05. 10.500. Terus ya, sama ini juga kalikan dengan 1,05. Tumbuh 42 dengan cara yang sama sampai periode proyeksi sampai 2008. Oke. Nah, kalau equity Anda ngisinya dari mana? Walaupun ini apakah kalau dikalikan 1,05 kan dia cuma 10.500. Ini ngambilnya dari mana? Mirip yang di atas tadi nggak sih, Pak? Yang dari mana? Yang kayak 10.000 ke 11.000 itu 1.000. Ya. Nah, jadi itu untuk yang 11.000 itu ntar 1.000 dikali 1,05. Dapatnya 1.050. Ntar kayak 1.050 ditambah 11.000, dapatnya 12.050. Jadi itu mirip yang di contoh cara nyari plan and equipment-nya tadi gitu. Oke. Ya, kalau mengikuti alur ini bisa dengan cara yang sama tadi. Tapi kalau kita belajar akuntansi, maka sebenarnya kita bicara artikulasi gitu. Artikulasi laporan keuangan, keterkaitan antara laporan keuangan. Ini kalau bukunya Fred itu kelemahannya apa? Kita tidak bisa mengkoreksi ini itu benar atau enggak. Gitu. Ini memang disederhanakan. Ini apa? Kalau kita bicara equity, maka ini harus sesuai dengan laporan apa namanya? Laporan perubahan ekuitas. Ini harus ini. Nanti bicara di sana data dividen menjadi berlaku yang tadi ada asumsi dividen. Kemudian artikulasi yang lain ketika bicara kas, maka kita akan mengkontrolnya dengan apa? Namanya ada akun kas. Detail. Itu mungkin ada kas, piutang, persediaan, gitu. Cross check kita kemana? Kasnya? Oke, ini bisa kita cross check dengan arus kas. Laporan arus kas. Sebenarnya harusnya seperti itu, tidak sesederhana ini semua 5%, tidak bisa dengan cara yang tadi ya, logikanya berubah 5%. Sebenarnya harusnya kita harus melihat artikulasi laporan dengan laporan. Oke ya. Oke, nah ini perubahan arus kasnya. Beginningnya segini, ya, berarti ini saldo akhir di tahun 2005 10.000 gitu. 10.000, kemudian net income-nya kita ambil dari ini. Nah, kemudian dividen paid tadi adalah berdasarkan cash flow. Asumsinya di sini menggunakan cash flow, maka kita harus menghitung cash flow-nya. Gitu ya. Asumsinya di sini. Ini kita lihat nanti di cash flow. Oke, dengan cara ketemulah 11.000. Untuk tahun 2006, maka ini akan harusnya sama dengan equity tahun 2007. Masuk ke sini menjadi awal. Nanti hasil akhirnya juga akan masuk di sini. Nah, tadi kan sangat, karena di awal sudah dikunci dengan 5%, gitu, ya bisa aja kita telusur. Artinya
Kalau kita belajar, oh ini angkanya dari ini, tapi sifatnya kan menjadi menghafal. Nah, seharusnya ketika kita membuat proyeksi, itu kita harus memahami konsep akuntansi dan kemudian keterkaitan antara satu laporan dengan laporan yang lain. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti ya, teman-teman? Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang data tadi udah kita susun proyeksinya, datanya sudah ada masing-masing item, sekarang kita menggunakan DCF. Oke, ingat rumusnya, net free cash flow to equity, net income tadi udah kita hitung ya. Non cash expense biasanya depresiasi, kalau ada yang amortisasi terkait dengan goodwill atau ada depresi kalau Anda bicara tambang. Tuh, ditambahkan. Capital expenditure perubahan aset tetap. Perubahan aset tetap. Ada bernambah, ada berkurang. Perubahan modal kerja bersih, aset utang lancar. Tadi sampaikan teman Anda, ini juga akan melihat ada yang bertambah, ada yang berkurang. Artinya angka tadi mempunyai konsekuensi, hati-hati di sini bisa menambah, bisa mengurang. Kalau di sini tadi kan sudah jelas nih, menambah. Dan juga utang jangka panjang. Harus kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau free cash flow to firm, maka ini tidak ada, diganti dengan bunga. Oke, baru ketemu free cash flow to equity. Sebentar, biar lompat-lompatnya saya ikut dulu. Oke, net income tadi udah tahu, tinggal di laba rugi dimasukkan 9.950. Nih, ya, maaf banget nih. Nih, kita masukkan. Depresiasi juga Anda masukkan. Ditambah. Ya, kenapa? Kalau di laporan keuangan kan mengurangi. Padahal nggak ada cash yang keluar. Pendapatan kita berkurang. Maka harusnya kita tambahkan. Karena sebenarnya nggak ada uang yang berkurang. Capital expenditure. Kita lihat di sini. Tadi selisih antara, ini tadi selisihnya berapa? 11.000 ya. Ingat dari gross 11.000. Dengan cara yang sama Anda kurangkan 112.550 dikurangi 11.550. Oke, pertanyaan saya, kalau ini bertambah berarti kita punya aset awalnya 90.000 terus menjadi 100.000, artinya apa? Artinya apa? Terkait dengan cash flow Anda. Aset Anda bertambah. Berarti cash flow Anda berkurang.
berkurang. Karena Anda menambah aset, gitu ya, mengeluarkan, ada cash yang dikeluarkan kemungkinan. Walaupun Anda ngutang, ya udah kan, utang dulu di bank, dicatat pemasukan bank, nambah utang di bank, masuk ke rekening kita, nambah aset kita, nah utang nambah, tapi kan juga bertambah, tapi kemudian Anda belikan, ya berkurang lagi kas Anda, jumlah pembayaran. Nah, di sini dia akan menjadi mengurangi. Bisa nggak menambah? Bisa nggak menambah? Halo teman-teman, bisa nggak menambah? Bisa Pak, kalau kasusnya kebalik dari yang tadi. Kebalik, lebih kecil berarti ya Mas ya? Iya Pak, Kok bisa lebih kecil? Logikanya gimana? jual aset berarti Pak. Jadi Anda jual aset. Asetnya punya nilai sisa namanya, dan uangnya masuk. Ada uang masuk. Asetnya berkurang sejumlah itu. Nah, bisa saja ada catatan akuntansi kan nanti sama depresiasinya, nilai bukunya berapa, nilai jualnya berapa gitu ya. Kalau sama ya nggak ada uang masuk, tapi kalau beda, lebih mahalan nilai sisanya dijual lebih mahal, ya ada. Increase in net working capital, hutang lancar dikurangi, aset lancar dikurangi hutang lancar. Aset lancar dikurangi hutang lancar. Pada periode mana? Ya 2 periode ini. 31 menjadi 30 itu berapa? 1.500 ya. Hutang lancarnya 500 ya. Selisihnya kan? Iya, Pak. Berarti 1.000 ya. Oke, dikurangi kan? Ini dikurangi dengan 500. 1.000. 1.000 positif. Ini 1.500, ini cuma 500. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi atau menambah? Menambah ya. Menambah. Menambah cash flow ya. Logikanya? Mengurangi, Pak. Nah, ada yang mengurangi, ada yang menambah. Logikanya yang menambah gimana? Oke, Anda masih ingat ketika bicara kebijakan tentang working capital? Kalau hutang lancar, gitu ya logikanya. Hutang lancar itu digunakan untuk apa sih? Namanya juga working capital, berarti modal kerja. Modal apa? Operasional sehari-hari. Untuk apa? Untuk buat produk. Berarti Anda berinvestasi di produk. Produknya Anda jual. Bisa dengan cash, bisa dengan kredit. Oke. Kalau Anda berinvestasi di kredit, efeknya uang kas Anda itu bertambah atau berkurang? Ya nggak bertambah, Pak. Dan nggak berkurang. Artinya apa? Anda dengan investasi ini menghambat aliran kas. Menghambat aliran
gas. Di satu sisi kalau belum laku itu kalau dijual. Kalau belum laku dijual, mau kas atau berarti masih terhambat dalam persediaan, masih dalam bentuk investasi di persediaan. Kalau begitu, kalau lebih besar current asset dibandingkan current liabilities, berarti artinya apa? Cash flow Anda bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa? Masih terhambat. Ada kemungkinan terhambat di persediaan atau di utang. Masih paham? Bisa dipahami, bisa diikuti? Siapa? Oke ya, saya. Oke. Kemudian long term debt. Kita lihat tadi long term debt-nya di sini dari 40.000 menjadi 40. Kita pandangan Anda ini. Menambah atau berkurang ini? Menambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Menambah, karena Anda nambah utang ini. Kelihatan nambah utang, uangnya masuk, walaupun nanti ini akan dikompensasi dengan apa? Capital expenditure tadi. Logikanya harusnya ini bertambah, pasti ada yang bertambah juga di aset. Karena apa? Konsep long term debt itu digunakan untuk membiayai barang investasi jangka panjang gitu. Karena kita udah belajar gitu ya. Ini kesesuaian antara jenis utang dengan aset yang dibiayai. Oke. Jadi di sini dia bertambah. Bisa berkurang nggak ini? Bisa berkurang nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti lebih rendah ya. Logikanya, kenapa itu terjadi? Bayar utang, Pak. Oke, Anda bayar utang. Artinya apa? Kalau Anda membuat proyeksi yang yang komprehensif, ya Anda memperhatikan rasio-rasio bunga terhadap hutang gitu ya. Hutang terhadap total aset, debt to equity debt total tuh hutang terhadap total aset gitu ya. Depresionya seperti apa? Oke, berarti apa? Ini ditambah dengan depresiasi, dikurangi dengan capital expenditure, uangnya berkurang, dikurangi dengan working capital, banyak investasi di piutang dan aset lancar, ditambah dengan ketemu 8.000, ketemu 8.400, ketemu 8.220. Itulah free cash flow to equity atau net cash flow to equity. Kalau punya dalam free cash flow to equity FCFE. Nah, ini tadi yang disampaikan asumsinya dividennya mengikuti cash flow. Dividennya mengikuti mana tadi? Nah, ini 8.000 kan? Sini 8.000. Sesuai dengan asumsi yang di soal. Oke. Oke, sampai sini ketemu inilah data yang kita perlukan. Dari mana? Ini semua kan ada di rugi laba. Nah, ini ada di neraca. Oke, jadi yang tadi, ini udah kan? Sekarang bagaimana kalau kita menilai perusahaan?
Itu sudah saya sampaikan, bedanya di sini aja. Beban bunga netek, jadi bunga dikalikan dengan 1 min tax. Ada manfaat pajak. Pendapatan Anda dikenai pajak lebih rendah. Kenapa? Karena bayar bunga pengurang pajak. Ada manfaat. Nah, logika ini efeknya apa? Menambah nilai atau mengurangi nilai ini? Kalau begitu. Menambah nilai atau mengurangi nilai? Teman-teman. Oke, hasilnya nanti itu ya. Ini sama ya, intinya sama. Ditambah, ini bisa ditambah atau dikurangi. Kalau di sini menambah nilai. Kenapa? Ya karena ada manfaat. Pajak sesuatu yang bermanfaat itu kan menambah value atas nilai. Asal konsepnya kan gitu kan, kita bicara penilaian. Nah, sebenarnya manfaatnya apa? Tax benefit tadi. Oke, ini net income-nya sama. Depresiasinya sama. Capital expenditure-nya sama. Increase in working capital juga sama. Kalau ini, tapi yang penting ini menambah atau mengurang, logika tadi yang saya sampaikan harus Anda pahami. Kaitannya dengan apa? Aliran kas ke perusahaan atau ke ekuitas. Nah, yang terakhir, yang membedakan kalau capital adalah terkait dengan haknya kreditor. Karena melihat struktur modal itu ada 2 komponen. Komponen ekuitas ditambah dengan komponen kreditor. Nah, kreditor itu apa yang diharapkan? Adalah bunga. Konsepnya bunga itu menjadi tameng pajak, ya, tax shield, atau tax benefit deductible income, maka dia dikurangi dengan tingkat net tax-nya berapa, ada sih informasi tax-nya. Tax-nya mana soalnya tadi? Nah, tax-nya adalah 40%. Yang 40%, berarti net tax dikurangi dengan 40%. Oke, bunganya berapa? 4.000 yang dibayarkan. Oke, kita mengingat yang invested capital atau free cash flow to firm, itu kalau bahasanya Damodara. Kalau bukunya Ruki atau bukunya Pak Pratt itu invested capital. Yang ngomongin entitas itu ya. Dia net tax 60%. Berarti tadi bunganya berapa? 4.000 ya. Yang di sini kalikan dengan 60%. Gitu ya. Konsep pajaknya 1 min tax. Netnya itu 1 min tax. Karena dia tax benefit, maka menambah. Oke, dengan cara yang sama ditambah, dikurangi, tapi ini hati-hati, bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, kemudian bunga tambah, ketemunya ini. Kalau tadi free cash flow to equity 8.000, kalau free cash flow to firm adalah 8.400. Nah, berarti kita sudah punya data FCFF.
FCIC, Invested Capital, FCIC. Oke, ingat angkanya 8400, 8820, yang di sini 8000, 8400. Oke, ini data risk-free. Kalau di bukunya ada modern, ada risk-free 4,61, ada risk premiumnya, ada betanya, Anda kalikan, ketemunya risk premium terkait dengan pasar, terkait dengan systematic risk. Itu berbicara sistematik. Nah, kemudian ada size yang sistematik, yang unsystematic, ada kaitannya dengan spesifik, maka totalnya menjadi 2478. Dibulatkan 25. Ini namanya cost of, walaupun ini discount rate, ini digunakan untuk apa? Cost of tingkat diskon rate untuk mendiskonto apa ini? Ayo. Raihan Nur. Kita menggunakan data ini digunakan untuk mengkonversi aliran kas apa? Equity ya, Pak. Ini untuk ekuitas. Jadi kalau ada nilai ekuitas, Anda gunakan KE, cost of equity. Nah, discount rate itu adalah cost of equity. Ini model CAPM. Ya, gunakan beta tadi. Oke, kita sudah tahu. Nah, estimation-nya kalau kita ingin menggunakan untuk menilai capital atau menilai firm atau menilai invested capital, maka harus ditambah dengan komponen hutang. Nah, ingat, untuk itu kita harus tahu proporsinya. Nah, proporsinya menggunakan apa? Market value of debt atau market value of equity. Ini kebetulan buat persis nih, 400, 400, 50, 50. Kalikan apa? Cost of capital-nya. Ini ketemu 6%. Dari mana? Tadi interest-nya berapa? 10%. Iya nggak? Di soal tadi. Long term debt-nya 10% dari long term debt. Kemudian pajaknya 40%. Tax-nya 40%. Interest-nya subdebt-nya, interest-nya adalah 10%. Anda kalikan dengan 1 min tax, ketemu 0,6. Ini. Nah, tadi udah ketemu kan 25 yang di atas Anda hitung. Ini cost of equity. Nah, cost of equity-nya 25. Kalikan proporsinya, maka ini weighted-nya untuk debt, ini weighted-nya untuk capital. Sehingga ketemu apa? 15,5%. Itu adalah tingkat diskon rate untuk mengkonversi aliran kas ke capital. Berarti angka ini akan Anda gunakan kalau Anda menilai perusahaan atau investor capital. Oke, paham sampai sini ya? Bisa diikuti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, ini tinggal Anda masukkan 8.000 gitu ya, dalam ribuan rupiah kan. Anda menilai apa ini? Ekuitas. Tadi ingat, free cash flow ekuitasnya kita lihat. Ini 8.000,
8.400, 8.820. 8.000, ini udah dikonversi dikalikan 1.000, 8.400, 8.820. Di diskonto dengan apa? Ini. KE-nya tadi yang 25%. Pangkatnya sesuai dengan tahun proyeksi. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan terminal value. Nah, ini udah. Nah, berarti kita sekarang menentukan terminal value. Angka ini diperoleh dari mana? Silakan. Konsep terminal value. Yuk, waktunya 38. Gimana caranya? Tadi berapa pertumbuhannya? Asumsi pertumbuhan? Perpetuity? 5%. 5%. Oke. Berarti caranya terminal value rumusnya gimana sih? Free cash flow dibagi diskon rate dikurang growth, Pak. Free cash flow free cash flow to equity tahun keberapa? Tahun ketiga tahun ketiga ditumbuhkan 1,05. Oke. 1,05. Kemudian dibagi dengan apa? Tadi apa Mas sampaikan? Diskon rate dikurang growth, Pak. Oke. Dikurangi 0,25 min 5%. Semuanya persen ini. Persen, ini persen. Berarti dibagi 20%. Oke, coba Anda hitung. Ketemu nggak? Jadi Anda tumbuhkan dulu kali 1,05, karena tadi perkiraan 0,5, baru dibagi. 8 kali 0,20. Oke. Ketemu ya? Sama? Sama Ya. Oke. Nah, ingat hati-hati diskontonya mengikuti tahun ketiga, bukan tahun keempat. Kenapa? Ini logikanya yang ada di argumentasinya di bukunya Rugi disampaikan artinya keterjadian perpetuity itu kita nggak tahu. Bisa jadi di awal tahun depan, artinya 1 Januari 2009 itu bisa jadi. 1 Januari 2009 bisa jadi. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara manajemen keuangan, awal tahun dan akhir tahun itu kan bisa dilihat periode berikutnya, bisa dilihat di periode sama. Ya, sehingga dia menggunakan pangkat 3. Hati-hati, pangkat tahun sebelumnya. Padahal ini ditumbuhkan. Berarti ditumbuhkan tahun ke-4. Tapi diskontonya pakai tahun ke-3. Saya nggak tahu nih. Apakah sama konsep ini dengan properti? Oke, ketemu berarti tinggal ini ketemu Anda cari diskon faktornya berapa, nanti dikalikan, nggak dibagi lagi kan, dikalikan. Oke, ini ketemu total present value-nya sekian, 40 juta. Oke. Kalau invested capital, maka kita menggunakan angka yang ini, 8.400, 820, ya, 9261. Oke.
8.400, 820, 8261 kali 1,05 itu hasilnya nanti dibagi dengan 15,5 min 5%. Berarti dibaginya sama dengan 10,5 terminal value-nya untuk terminal value. Oke, hasilnya sama kan? 3. Sama? Coba tinggal 9261 kali 1,05 dibagi 0,105. Oke, sudah ya? Maka hasilnya akan ketemu nanti. Ini cari diskon faktornya. Oke. Kalikan. Ingat ini pangkatnya 3, karena kita tidak tahu terjadinya bisa awal tahun. Sehingga menggunakan pangkat 3. Ketemu present value-nya. Ini kan present value. Ini total present value. Nah, ini nama hasil dari nilai perusahaan atau market value invested capital. Gimana kalau kita ingin menilai ekuitas? Maka dikurangi dengan debt. Debt-nya berapa? Kita lihat di laporan keuangan tadi, debt-nya nih 40.000 kalikan 1.000 berarti 40 juta ya. Dalam ribuan yang ini. Kalau hitungan free cash flow-nya dalam bentar. Telepon ntar kita bikin. Oke. Tadi berarti kurangi 40.000. 40.000 hasilnya 40 juta. Ini model ekuitas langsung mendapatkan nilai 40 juta. Kalau menggunakan invested capital muter baru dikurangi debt hasilnya 40 juta. Oke, itu kalau menggunakan DCF. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bapak. Oke, udah. Nah, sekarang kita bicara kalau capitalization. Kalau capitalization intinya namanya ini ya, ada single period, ya, cuma satu, ada capitalization, cuma satu angka pendapatan. Berarti kalau begitu kita menggunakan angka yang mana tadi? 8.000. Kalau equity ya, FCFE tahun 2006. Masih ingat? Kalau FCFF-nya berapa? 8.400.
Oke, rumusnya ini, nah ini ubah terus ini. Oke. Secara rumus kan gini aja. Anda buat proyeksi, nah tadi udah proyeksi ketemu 8.000, FCFE-nya sama 8.400, kalau FCFF dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Nah, kita kapitalisasi, ya kalau konsep penilaian bisnis kayak konsep terminal value kemarin kalau kita bicara bukunya Damodaran, teman sebelumnya udah kita bahas. Sehingga apa? Ini bicara equivalent of discounted economic income method and capitalization, gitu ya. Menggunakan economic income method under constant growth tadi yang 5%. Sehingga Anda lihat di sini ini rumusnya kalau menggunakan discounted. Menggunakan discounted tadi ya. Ketemunya 4.000 ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau model capitalization method, maka economic income to equity atau FCFE-nya tadi ketemu 8.000 sama tahun pertama proyeksinya dibagi dengan apa? KE, karena konsepnya terminal value. Sebenarnya kan saya bilang dari awal konsep terminal value itu adalah menggunakan konsep perpetuity, bagaimana juga konsep di capitalization. Makanya sama di sini. Dikurangi growth 0,5. Ketemunya berapa? 40 juta. Oke, sampai sini. Paham, teman-teman? Paham, Mbak. Itu FCFE. Penerapannya tidak begitu populer. Ya, kenapa? Ya, nggak jarang ya ada perusahaan yang berperilaku stabil. Kalau mau dipaksakan digunakan ya untuk perusahaan kecil menengah dan lain sebagainya. Izin mengingatkan, Pak. Oke. 5 menit lagi jam ya, Pak. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini saya share. Silakan Anda kerjakan, gitu ya. Konsep sampai salah nanti. Kalau dibaginya soal ujian, gitu ya. Saya pernah nge-share gitu ya soal ujian, makanya saya mana harus buat lagi ya. Oke, ini ada. Sebentar, saya juga buat bukti dulu ya. Aljeris hadir? Hadir, Pak. Serta 28 dari 27 itu semua.